Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Tia Arcelina Puluginting dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai menganalisis penyajian data dan juga cara penyajian data. Dan untuk kita menganalisis bersama-sama apa-apa saja bentuk dari penyajian data dan cara penyajian data. Yang pertama ada histogram. Histogram adalah salah satu bentuk penyajian data secara grafis yang digunakan untuk menunjukkan distribusi data dalam bentuk diagram batang. Histogram ini biasa digunakan untuk mengetahui seberapa sering suatu data itu muncul dalam kelompok tertentu, sehingga penyebaran data itu dapat terlihat dengan jelas. Batang pada histogram itu saling berhimpit, karena data yang digunakan berupa data berkelompok dan kontinu. Histogram juga bermanfaat untuk melihat variasi data dan juga membantu dalam pengambilan suatu keputusan. Kemudian bagaimana sih langkah-langkah untuk membuat histogram itu? Untuk melakukan histogram yang pertama kita harus mengumpulkan data pengukuran, mana data yang digunakan itu berupa data numerik hasil pengukuran. Dan setelah kita mengumpulkan data, kita menentukan range. Pada video-video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang range, yaitu selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dengan rumusnya itu adalah R sama dengan X max kurang X min, di mana X max itu adalah data terbesar dikurang X min data terkecil. Setelah kita menentukan range-nya, selanjutnya kita menentukan banyak kelas intervalnya. Dan penentuan kelas interval itu dilakukan berdasarkan jumlah data yang kita miliki. Setelah kita membuat banyak kelas intervalnya, kita menentukan lebar kelasnya. Jadi untuk lebar kelas itu diperoleh dari pembagian range dan jumlah kelasnya. Setelah kita dapat dari range dan juga setelah kita memperoleh range-nya itu dengan kita mengetahui berapa jumlah kelasnya, maka kita menentukan lebar kelasnya dengan rumus P sama dengan R per K. Kemudian yang kelima, untuk membuat histogram yaitu menentukan nilai tengah kelas. Dan nilai tengah yang diperoleh dari penjumlahan batas atas dan bawah kemudian dibagi dua, ataupun rumus matematisnya itu XI sama dengan BA tambah BB. BA itu adalah batas atas dan BB itu batas bawah dibagi dengan 2. Kemudian setelah itu kita lakukanlah perhitungan frekuensi pada setiap kelas interval dan disusun ke dalam tabel distribusi frekuensi. Dan untuk langkah terakhir adalah membuat grafik histogramnya berdasarkan tabel yang sudah kita buat dari sebelumnya. Dan dari histogram ini bisa kita lihat bahwa frekuensi meningkat dari kelas rendah menuju kelas tengah, kemudian menurun kembali pada kelas tinggi sehingga distribusi data mendekati distribusi normal. Kemudian penyajian berikutnya adalah poligon. Poligon frekuensi adalah bentuk penyajian data secara grafikal yang dibuat dengan menghubungkan titik-titik tengah tiap kelas interval menggunakan garis lurus. Poligon ini digunakan untuk melihat bentuk distribusi data dan mempermudah pengamatan pola penyebaran data. Langkah-langkah membuat poligon itu, yang pertama kita harus menentukan jumlah data. Rumus menentukan jumlah data itu adalah N sama dengan sigma R. Kemudian setelah kita menentukan jumlah data, kita menentukan banyak kelas menggunakan rumus Stargate, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Setelah kita menentukan banyak kelas, kita menentukan rentang data dengan rumus R sama dengan X max kurang X min, ataupun data terbesar dikurang data terkecil. Selanjutnya, kita menentukan panjang kelasnya dengan rumus yang sama, yaitu P sama dengan R per K. Setelah kita menentukan panjang kelasnya, kita tentukan lagi titik tengahnya dengan rumus yang sama tadi di histogram, yaitu XI sama dengan BA ditambah BB per 2, yaitu batas atas dikurang batas bawah dibagi dengan 2. Setelah kita menentukan titik kelasnya, kita membuat tabel poligon dan tabelnya itu berisi interval kelas, frekuensi, dan titik tengah. Setelah itu kita menentukan titik koordinat. Koordinat ini diperoleh dari pasangan titik tengah dan frekuensi. Setelah itu baru kita buat poligon frekuensinya, yaitu titik-titik koordinat itu kemudian kita hubungkan menjadi menggunakan garis lurus.
Berikutnya untuk penyajian berikutnya yaitu OGIF, di mana OGIF ini adalah grafik yang menunjukkan frekuensi kumulatif dari suatu distribusi data berkelompok. OGIF ini digunakan untuk mengetahui jumlah data sampai batas tertentu serta membantu menentukan median, kuartil, dan juga persentil. Nah, di OGIF ini juga terdapat dua jenis OGIF, yaitu OGIF kurang dari dan OGIF lebih dari, di mana OGIF kurang dari ini dibuat berdasarkan frekuensi kumulatif kurang dari, sedangkan OGIF lebih dari itu dibuat berdasarkan frekuensi kumulatif lebih dari. Kemudian langkah-langkah dalam membuat OGIF, yang pertama, kita harus menentukan banyak kelas menggunakan rumus target risiko, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Kemudian kita tentukan rentang data dengan rumus R X max kurang X min. Kita tentukan lagi panjang kelasnya dengan P sama dengan R per K. Kemudian kita buat tabel distribusi frekuensi dan kita hitung frekuensi kumulatifnya. Dan rumus frekuensi kumulatif itu FKI sama dengan FKI kurang 1 ditambah FI. Maka setelah kita hitung frekuensi kumulatifnya, setelah itu kita tentukan titik kelas dan dibuat grafik OGIF. Grafik OGIF ini menunjukkan bahwa semakin ke kanan maka frekuensi kumulatif itu semakin besar. Median data juga dapat ditentukan menggunakan rumus median OGIF. Rumus median OGIF itu adalah NE sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang F kecil dikali P, di mana untuk rumus median ini, rumus median OGIF ini sama dengan rumus median data kelompok. Kemudian kita masuk ke penyajian berikutnya, yaitu diagram garis. Diagram garis adalah bentuk penyajian data yang digunakan untuk menunjukkan perubahan ataupun perkembangan data dari waktu ke waktu. Diagram garis ini dibuat untuk menghubungkan titik-titik data menggunakan garis lurus sehingga pola perubahan data dapat terlihat dengan jelas. Diagram garis ini terdiri dari sumbu horizontal, sumbu X, dan sumbu vertikal, sumbu Y. Sumbu X digunakan untuk menunjukkan waktu, sedangkan sumbu Y digunakan untuk menunjukkan jumlah atau nilai data. Langkah-langkah membuat diagram garis, yang pertama kita menentukan data, kita tentukan sumbu X dan Y, menentukan titik koordinat, menghubungkan titik dengan garis, kemudian menentukan data tertinggi dan terendah. Dengan rumusnya itu data akhir kurang data awal. Kemudian untuk selanjutnya adalah piktogram. Piktogram adalah bentuk penyajian data menggunakan gambar ataupun simbol tertentu untuk mewakili sejumlah data. Piktogram ini digunakan agar penyajian data menjadi lebih menarik, sederhana, dan juga mudah dipahami. Dalam piktogram, setiap simbol itu memiliki nilai tertentu, maka dari itu terdapat keterangan simbol agar pembaca dapat memahami jumlah sebenarnya dari data yang disajikan. Langkah-langkah membuat piktogram itu kita tentukan dulu simbol. Misalnya contoh untuk 5 buku kita simbolkan sebagai buku, kemudian kita tentukan banyak simbol, rumusnya jumlah simbol sama dengan jumlah data dibagi dengan nilai simbol. Dan setelah itu kita buat tabel piktogram, simbol disesuaikan dengan jumlah data, kemudian kita hitung selisih data dengan rumus selisih, yaitu data besar dikurang data kecil. Setelah itu kita menghitung total datanya dengan rumus total, yaitu sigma X. Selanjutnya untuk penyajian box plot atau box dan whisker plot merupakan bentuk penyajian data yang digunakan untuk menunjukkan penyebaran data berdasarkan 5 ringkasan utama, yaitu nilai minimum, kuartil bawah, median, kuartil atas, dan nilai maksimum. Box plot juga dapat digunakan untuk melihat ada atau tidaknya outlier. Langkah untuk membuat box plot itu, yang pertama kita urutkan data, kita tentukan median dengan rumus median, yaitu X N per 2 ditambah X N per 2 dikurang 1 per 2, yaitu untuk rumus median data tunggal yang genap. Setelah itu kita tentukan IKR-nya dengan rumus sebagai berikut. Kita tentukan lagi outlier-nya, rumus batas bawah sebagai berikut dan batas atas sebagai berikut. Kemudian baru kita bisa membuat box plot. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal kasus. Diketahui data sebagai berikut dan diinput selama 7 hari dengan nilai tertinggi 75, nilai terendah 45, banyak interval kelasnya ada 6. Tentukan lebar kelasnya. Kita masukkan ke dalam rumus. Lebar kelas sama dengan range per banyak kelas. Dengan range itu 75 kurang 45,
data terbesar kurang data terkecil yaitu 30. Setelah itu kita hitung lewat kelasnya dengan range dibagi dengan interval kelasnya, berarti 30 bagi 6 adalah 5. Jawabannya adalah C. Kemudian untuk soal kedua, diketahui data sebagai berikut. Kita disuruh mencari frekuensi kumulatif pada kelas 70 sampai 79. Maka jawabannya adalah D, karena frekuensi kumulatif itu kan F1 tambah F2, F3 sampai berikutnya. Maka kita pilih FK-nya itu kita masukkan ke dalam data, maka kita dapat hasilnya adalah 30. Jawabannya adalah D. Nah, untuk soal terakhir yaitu diketahui data sebagai berikut dan diisi oleh 10 petugas, dan median data tersebut adalah D, yaitu 76,5, karena jumlahnya tadi 10 genap, maka kita gunakan rumus median data tunggal rumus data genap, yaitu data kelima ditambah data keenam dibagi 2, maka kita masukkan substitusi datanya ke rumus, dapat hasilnya 76,5. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.